lepas tentang kunci kebahagiaan adalah rezeki yang halal. Para pemirsa yang budiman, Allah sudah memuliakan kita sebagai manusia. Bagaimana Allah memuliakan kita, yaitu salah satunya dengan memberi kita yang baik-baik. Itu bentuk kemuliaan. Anak Adam, anak-anak manusia ini diberi rezeki yang lain daripada yang lain. Apa yang kita konsumsi itu khusus. Jadi edisi spesial dari sesuatu yang baik-baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 40 adalah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Jadi anak Adam ini, manusia itu diberi rezeki untuk melanjutkan aktivitas hidup kita itu dengan yang baik-baik. Kita tidak makan kotoran. Nah, salah satu contohnya yang seperti itu. Kan banyak hewan tuh makan kotoran. Nah, manusia enggak. Kita diberi rasa jijik, kita diberi rasa tidak layak. Beda dengan makhluk lain. Makhluk lain ini, khususnya binatang yang bisa kita lihat, mereka diberi makanan yang kadang bagi kita ada perasaan yang tidak nyaman. Nah, beda dengan kita. Nah, itu artinya kita dimuliakan Allah. Sebagai makhluk yang dicetak untuk mulia, rizki yang diberikan pun mulia. Rizki yang mulia bukan hanya sekedar zatnya, bukan sekedar substansi rizkinya, tapi juga cara perolehannya. Allah menyuruh kita yang baik-baik itu nggak boleh kita dari ngambil. Kita dimuliakan dengan itu. Bagaimana maksud dimuliakan itu ya? Kamu muliakan kamu anak Adam dengan rezeki yang baik-baik. Nggak layak kamu ngambil dari orang lain. Nggak cocok kamu itu makhluk mulia memakan rezeki tapi dari nyerobot. Nah, itu nggak pantas. Nah, itu artinya nggak mulia. Nah, kita dimuliakan dengan terhindar dari yang demikian. Maka kemudian kita ada perasaan ketika ada orang, kita melihat orang nyopet umpamanya di depan mata kita langsung dalam hati itu udah, nah, kenapa dia nyopet? Nah, kenapa dia ngambil punya orang? Kenapa dia mencuri? Seperti itu. Beda dengan binatang, ada yang ngerebut makanan kawan yang lain, nah, biasa aja dia tanpa perasaan. Itu artinya kita dimuliakan. Jadi secara substansi rizkinya baik-baik, cara perolehannya pun baik-baik. Saudara-saudaraku pemirsa yang dimuliakan Allah, begitu juga kenapa Allah memuliakan kita dengan demikian sebagai umat manusia ini, anak-anak Adam ini, karena kita memang dijauhkan dari perbuatan-perbuatan setan. Karena Allah menjaga kita supaya tetap di dalam gerbong perbuatan baik. Nah, setan ini selalu berlawanan, selalu menentang. Dia memilih yang buruk-buruk. Maka anak Adam yang dimuliakan Allah diajari untuk tetap lurus di
jalurnya yang baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Itu namanya halalan thayyiban. Yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika Allah menganjurkan kita makan yang halalan thayyiban, kemudian dipinta juga untuk jangan mengikuti langkah-langkah setan, artinya setan itu makan dari yang haram dan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah, itu bedanya kita manusia, anak Adam dengan para setan. Maka para saudara-saudaraku, pemirsa semuanya, kita bersyukur dari anugerah Allah ini, hidayah Allah yang dilimpahkan pada kita manusia untuk ngambil yang baik-baik. Kemudian saya laras dengan materi kita hari ini, yaitu bahwa disitulah letak kebahagiaannya. Mudah saja kita membacanya seperti ini. Kebahagiaan itu lawan daripada kecemasan, ketidaknyamanan, galau. Lawan daripada yang negatif-negatif. Nah, kebahagiaan itu positif. Saat seumpamanya kita makan atau memperoleh rezeki secara haram, apa yang terjadi dalam hati kita? Minimal satu, gelisah. Ketika kita gelisah, apa enak kita ngomong saya sedang bahagia? Kita nggak akan bahagia. Kita gelisah, mau gelisah kok bahagia, kan nggak nyambung. Gelisah ya gelisah. Takut sampai kerasa takut. Kemudian merasa terancam gara-gara sesuatu yang haram. Maka sebenarnya Allah itu sudah dari rasa-rasa yang hadir itu, dari takut, terancam, gelisah, itu sebenarnya juga cara Allah menjaga kita dari yang haram-haram. Walaupun kita, sebagian kita, atau mungkin nggak tahu lebih banyak apa lebih sedikit yang jahat apa yang baik. Banyak ya, adalah orang jahat dengan entengnya tetap melakukan yang haram. Dia tidak memperhatikan tidak peduli dengan rasa gelisah dalam hatinya. Padahal rasa gelisah itu ya ketika terjaga terasa, ketika tidur jadi mimpi buruk. Tapi ya lempeng-lempeng ya mungkin terbiasa. Tapi kalau mau diungkapkan secara jujur, umpamanya gelisah nggak, takut nggak, ada rasa, pasti dia akan jujur mengatakan ya gelisah. Ketika kita mengkonsumsi yang haram itu ada perasaan gelisah. Maka kunci kebahagiaan ya hanya dari satu hal, yaitu rezeki yang halal. Ya ini untuk ngajak teman-teman semuanya, saudara-saudara kita, nggak usah lah nyari yang haram itu, tetap menimbulkan ketakutan, kegelisahan. Ya siapapun, pejabat, apa preman pasar, semuanya diliputi ketakutan. Bumi terasa sempit, seakan-akan dikejar. Padahal dia hanya mengambil yang haram, kemudian hanya menikmatinya dalam keadaan sesaat, nggak selamanya. Paling hanya berapa menit menikmatinya.
Kan ada istilah kalau di kita di Palembang itu, rezeki jin dimakan iblis, balik dibalik apa, rezeki iblis dimakan jin, ya seperti itulah rezeki. Dapatnya mudah, dapatnya haram, dapatnya tidak baik, lengitnya, habisnya pun sangat mudah. Rasanya hilang, artinya apa? Hanya kalau ibarat makanan itu hanya nempel di lidah, ya udah sih, habis itu hilang. Ya itulah rezeki kita. Beda dengan rezeki yang halal. Rezeki halal itu menimbulkan kesenangan, kepuasan. Nah, kita kan puas kalau dapat rezeki. Oh, alhamdulillah. Walaupun sedikit, tapi dari proses kerja yang baik, kerja yang ikhlas, kerja yang tulus, dia akan menimbulkan kepuasan dalam hati yang luar biasa. Ya, satu kepuasan, kemudian melahirkan kesenangan, kemudian melahirkan suasana kebahagiaan. Maka orang yang mengkonsumsi rezeki halal itu terpancar dari perilakunya. Wajahnya tidak cemberut, lakunya baik. Nah, itu kelihatan itu. Perutnya berisi makanan yang halal. Beda dengan orang yang sangar, dikit-dikit marah, dikit-dikit atau perilakunya arogan. Nah, itu banyak itu. Pasti banyak yang haram di perutnya. Kenapa? Karena memancar. Dari kegelisahan menjadi ketakutan. Yang tersebar keluar dari dirinya ya kegelisahan dan ketakutan. Menimbulkan teror. Nah, itu sebenarnya mudah untuk kita cireni yang seperti itu. Iya, baik. Dan kita pun bisa mencireni diri kita ketika kita sedikit ketenangan, sedikit malah banyak gelisah, sedikit. Nah, kita cek lagi apakah ada yang tidak baik atau haram yang pernah kita konsumsi masuk dalam lambung kita, menjadi darah kita, diiringi oleh nafas kita. Ya. Nah, itu menjadi cermin untuk diri kita. Baik. Demikian saudara-saudaraku pemirsa, untuk sebagai pengantar dapat kita lanjutkan nanti dalam dialog. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Ustadz. Iya. Baik pendengar, sudah kita dengarkan tadi tausiah dari Ustadz Haji Abdul Haris dengan tema kita rezeki halal kunci kebahagiaan. Kita buka line telepon yang sudah dari tadi berdering ini Ustadz ya. Assalamualaikum, mutiara pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ujang. Iya. Di mana Pak Ujang? Iya. Di mana Pak? Alhamdulillah. Bapak di mana Pak Ujang? Jejawi, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ujang. Ini amalan sembahyang subuh itu. Apa dia artinya seperti subhana ilallah wa raja'na ilallah. Jadi ya alamnya tabinya alal iman. Ya kudus, ya salam, salimnya alal Islam. Itu apa dia arti bahasa? Tolong pencerahannya. Ya, Ustaz bisa mendengar ya? Putus-putus nih Pak Ujang, bisa di awal Pak Ujang diulang lagi karena ini mengandung ada ayat sucinya. Ada mantul-mantul suaranya mendengung. Iya, Bapak tolong dikecilkan volumenya Pak Ujang. Iya. Biar tidak mantul-mantul. Ini aku ulang ya. Iya. Masalah amalan sembahyang subuh itu. Amalan sembahyang subuh, Ustaz. Itu benar apa dia artinya? Itu benar ilallah wa raja'na ilallah. Sudah itu ya Hanan ya Manan zakinya alal iman. Ya kudus ya salam salimnya alal Islam. Baik. Ya Ghaffar ya Sattaq kalinya minal iron. Ustaz bisa mendengar Ustaz? Ya. Ya baik, terima kasih Pak Ujang.
Ya, ya, ya. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz ditanggapi dulu Ustaz. Ya, ya, ya. Pak Ujang, itu zikir atau doa. Yes, banyak zikir doa, banyak bermacam-macam. Ada banyak sebenarnya bermacam-macam ya. Ada orang berzikir habis sholat itu yang umumnya ya latif itu kan ada juga. Habis sholat ada yang zikir astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan selanjutnya. Ada yang cukup Allahumma anta salam. Ada yang Bapak baca tadi subhana yang saya nggak hafal itu. Banyak apa namanya zikir menyebut asma Allah tadi, ya Kudus, ya Salam. Artinya baik, semuanya berbuat semacam doa yang baik, pintaan yang baik, puji-pujian yang baik. Apa khasiatnya? Semua yang kita ungkapkan secara tulus akan balik menjadi yang lebih baik untuk kita. Itu walaupun hanya sekedar bersyukur dalam kata umpamanya kita mengucap wow saja, wow. Wah, itu kan kalau kita kagum itu kan wow. Dengan maksud Allah mengagungkan Allah. Kalau yang dibaca Pak Ujang tadi kan subhanallah itu sama dengan wow, maha suci Allah. Maha suci Allah itu artinya tidak merendahkan Allah. Maha suci Allah itu membersihkan Allah dari hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Subhanallah. Subhanallah. Itu sama dengan wow. Wow. Luar biasa. Allah emang hebat. Nah, seperti itu. Itu akan membawa dampak positif yang luar biasa baliknya, timbal baliknya. Reaksinya itu dari luar ke dalam diri kita itu sangat baik. Nah, itu diamalkan, silahkan. Syaratnya gini, tapi ada tanbihnya, ada peringatannya. Nah, kita kalau minum obat itu baik. Cuma kan tetap ada peringatannya, Peringatannya adalah yang harus kita ketahui dari seluruh doa, seluruh bacaan, seluruh zikir, bahwasanya bukan teks itu yang berkhasiat. Semuanya ya, semua doa, semua zikir, semua bacaan, bukan teks itu yang hebat. Nggak ada teks hebat. Bahkan setingkat Al-Quran itu nggak hebat. Yang hebat adalah yang punya, yaitu Allah sendiri. Kita punya doa yang sangat terkenal. Allahumma inna nas'aluka salamatal fiddin. Teks itu Allahumma inna nas'aluka salamatal fiddin itu nggak ada khasiatnya, Pak. Yang berkhasiat siapa? Allah yang memberi tadi. Maka urusannya adalah ketulusan hati kita sama Allah yang menerima. Tidak ada hubungan sama teks. Kadang orang berdoa cuma greget di hati. Tapi Allah mengabulkan. Kadang orang tidak bisa membaca Arab. Dia tidak bisa berdoa dengan fasih. Tapi hatinya tulus. Allah mengijabah, terkabul. Maka silahkan diamalkan. Yang penting satu, hatinya tulus. Ya. Berharap dengan penuh harap hanya kepada Allah. Jangan mengharap pada teks, karena banyak tersebar. Baca ini, nanti Allah pasti mengabulkan. Enggak lah, Allah tidak tergantung sama bacaan. Allah tidak tergantung sama teks.
Allah berdiri sendiri. Baik. Nah, terima Ya. kasih. Terima kasih Ustadz, juga Pak Ujang. Kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, dengan Ibu Mbak Siti Aisyah di Palembang. Ibu Siti Bisa lagu Aisyah. apa? Iya. Silakan Ibu, ada yang mau ditanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu wabarakatuh. Siti Aisyah. Ini pertanyaan saya Pak Ustaz. Bagaimana hidup bahagia ada pesan amanat kakeknya. Kakeknya sudah meninggal, kamu pergilah dulu haji. Meneruskan dia kan sudah meninggal kan, jadi cucunya disuruh meneruskan. Jadi yang lainnya sudah pada semua. Bagaimana itu Pak Ustadz? Katanya itu kan nggak nerima, jadi belum pengkena dia mau pergi haji. Jadi bagaimana itu Pak Ustadz hidup bahagia? Yang belum pergi Pesan tuh oleh cucunya ya Bu? Iya cucunya. Oh jadi Pesan oleh kakeknya ada kan? pesan dari Oh, kakek. Iya. Ah. Nah, itu aja Pak Ustadz ya. Baik, Ustadz sudah bisa nyambung ya? Iya. Iya, bisa nyambung. Baik, terima kasih Bu Siti. Baik Ustadz, sebelum dijawab Ustadz ada WA yang masuk, nanti sekaligus dijawab ya Ustadz ya. Iya. Ya, dari Pak Zul di Banyu Asin. Ini pertanyaannya Ustadz, bagaimana orang yang pergi umroh dapat dari undian suatu produk, contohnya dari satu merek kopi terkenal gitu, pergi umroh. Oh iya. Apakah ini halal atau bagaimana menurut ajaran agama Islam? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Iya. Silakan Ustadz, Ibu Siti Aisyah dulu tadi berkaitan dengan Bu amanah Siti dari Aisyah. kakeknya ya. Zaman Rasulullah ada yang ini lapor ke Rasul, ya Rasul, ibu saya berkehendak untuk haji, apakah saya kemudian meninggal, apakah saya haji kan? Iya, haji kan. Nah, jadi ketika orang tua kita itu punya kehendak berniat untuk haji, kemudian terburu dipanggil Allah, diteruskan warisnya, ahli warisnya, anaknya, cucunya dipersilahkan. Kemudian ada juga badal ya, badal itu orang lain misalnya. Kalau anak-anak sendiri itu meneruskan, melanjutkan niat tadi, melaksanakan, menunaikan. Bagaimana dengan cucu yang diwasiati tapi belum haji? Haji dulu berarti Bu. Cucunya suruh haji. Kalau memang melaksanakan harus wasiat, melaksanakan wasiat itu. Jadi wasiat itu sebenarnya wajib. Tapi wajib itu ketika berkaitan dengan satu harta yang ada barangnya, berwasiat tentang harta tapi hartanya nggak ada, ya nggak bisa wasiatnya. Berwasiat untuk mengerjakan sesuatu ya harus sesuai kemampuannya, sesuai keadaannya, syarat rukunnya. Ketika ternyata umpamanya keadaan sekarang, umpamanya cucunya daftar duluan, untuk daftar untuk dirinya sendiri haji, itu sudah terkira-kira berapa tahun, 15-an tahun baru bisa berangkat. Nah, setelah itu nggak boleh langsung daftar, kan ada jeda, dia baru boleh daftar lagi. Baru daftar untuk menghajikan kakeknya, sangat panjang waktunya. Nah, kalau memang terkejar ngerjakan itu ya dipersilahkan, atau kalau belum ya diusahakan ya untuk menghajikannya, silahkan dirembukan, itu boleh itu. Karena melihat kondisi dan ketidakmampuan, keadaan yang membuat tidak ini. Apakah nanti kalau tidak bisa melaksanakan itu menjadi dosa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan orang kecuali sesuai kemampuannya. Ya, gitu Bu ya, Bu Siti Aisyah.
Jangan jadi Baik. gelisah. Allah juga Maha Pengampun. Lah tahu lah, toleransi ya Allah. Iya, baik Ustadz. Dilanjut Yang kedua Ustadz. tadi, Yang kedua tadi kalau umroh dapat undian dari suatu produk, gimana itu Ustadz? oh ya, kita buka dulu surah Al-Maidah ya. 90 dan 91. Terjemahannya aja ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi khamar, apu-apuan, judi, berhala, undi-undian, itu perbuatan setan. Tapi apakah undi-undian itu semuanya menjadi perbuatan setan? Tidak. Itu ada rijsunnya namanya. Rijsun. Rijsun itu kotorannya. Itu residu. Apa itu kalau bahasa ini? Residu. Jadi umpamanya kita ngelihat, jadi ijtanibu rijsa minal ausan. Di ayat lain seperti itu. Jauhilah rijsunnya dari berhala. Dari patung. Ijtanibu rijsa. Jadi jauhilah rijsunnya. Kotoran dari berhala. Apa kotoran berhala? Menyembahnya. Kalau nggak disembah ya nggak apa-apa. Patung itu kalau nggak disembah nggak apa-apa, ya tetap patung. Umpamanya ada patung di Palembang itu patung iwak belida itu. Kalau patung iwak belida itu disembah, itu jadi berhala dia. Nah, patung itu berhala namanya. Tapi kalau tidak disembah, dan buat foto-foto Pak. Ya itu tetap patung, tetap semen sama batu sama pasir. Nah, rijsunnya yang mana? Menyembahnya tadi. Homer juga seperti itu. Homer itu tidak semuanya haram. Yang haram yang mana? Rijsunnya. Rijsun itu memabukkannya tadi. Kalau memabukkannya dihilangkan, enggak dosa lagi. Maka jadi cuko, jadi ini, jadi khol. Enggak masalah. Berjudi itu ada rijsunnya. Berjudi itu rijsunnya apa? Taruhannya. Ketika nggak ada taruhan, dia nggak masalah. Maka orang boleh bermain remi, bermain kartu, bermain domino. Tetapi tidak ada taruhannya. Itu rijsunnya. Mengundi nasib, undi-undian, door prize, ada rijsunnya. Rijsunnya apa? Rijsunnya ketika ini orang harus bermodal untuk mencari nasibnya, kemudian diundi, untung-untungan, itu rijsunnya menjadi haram. Bagaimana menghilangkannya? Yang pesertanya jangan bermodal. Yang bermodal adalah panitianya. Itu nggak masalah. Umpamanya undian BRI gebiar BRI ya. Oh kan kita nggak modal. Hanya cuma sebagai nasabah kemudian dikasih hadiah. Jadi kita bukan patungan kemudian dipilih siapa yang menang. Enggak. Itu nggak masalah. Tapi tadi dari produk apa Bapak tadi? Ya dari satu produk terkenal gitu, Dari umroh satu produk. Ustadz. Iya. Itu nggak masalah Pak. Karena kita cuma beli Pak, kemudian mereka mengapresiasi saja kan, menghargai, kemudian ngasih door prize, ngasih undian, ya nggak masalah. Karena kita nggak modal itu. Baik. Kita bukan patungan seperti judi. Begitu juga seperti apa lagi? Arisan, nggak masalah arisan. Ya. Walaupun kita modal, tapi kan bunyinya seperti nabung. Prakteknya seperti nabung. Karena bergiliran. Bergilirannya diguncang gitu lah kan. Cuma diundi, nggak masalah.
Karena Nabi juga menggoncang, membuat undian untuk istri-istrinya itu. Siapa yang ketika umpamanya ada bepergian atau peperangan keluar Madinah, dia guncang istrinya, siapa yang berhak untuk saat ini ikut. Nah, diguncang. Aisyah dapat. Nah, kayak Arisan. Ya, baik Ustaz. Dan itu pun bergiliran seperti tukang ojek. Jadi yang Baik, sudah dapat jangan dapat lagi, jangan nanti dapat double-double. lagi. Iya. Kan tukang ojek ngerti itu. Nah, Heeh. kamu sudah tadi, giliran kamu lihat di urutan belakang, nah, muter-muter seperti itu. Baik Nah, terima Ustaz. kasih. Ya, kita lanjut dulu Ustaz ya pencerahannya. Kita ke line telepon. Mutiara pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Nadia. Ya, silakan Pak Abu Bakar. Ya. Pak Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, jadi apa hukumnya hasil keuangan dari menjual ular, kemudian menjual kodok, menjual kucing, menjual anjing, dan sejenis binatang haram? Nah, uangnya itu apa hukumnya? Iya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Abu Bakar. Sama-sama. Ya, ditahan dulu Ustadz. Ada WA juga yang masuk. Kita bareng-bareng jawabnya Ustadz ya. Dari Pak Rido di Tanjung Api-Api, pertanyaan sangat singkat. Bagaimana hukumnya kalau tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut Ustadz, bahkan lebih? Bagaimana hukumnya? Silakan Ustadz ditanggapi Iya. dulu Pak Abu Bakar di Jejawi. Nanti Pak Rido. Abu Bakar. Ya. Terima kasih. Bagaimana hukumnya hasil jual ular, babi, kodok? Yang pertama, ini apa haramnya babi di mana? Babi itu haramnya di dagingnya. Kalau dimakan, kalau nggak dimakan, nggak masalah. Babi lewat ya nggak apa-apa. Diajak foto juga boleh, Pak. Yang penting jangan dimakan. Ular haramnya di mana? Sama, di dagingnya kalau dimakan. Bagi orang yang menganggap itu tidak baik. Karena tidak secara eksplisit tertulis dalam Quran. Yang tertulis eksplisit dalam Quran itu babi, daging babi, bangkai, hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah, yang tercekik, yang terjatuh, nah, itu nggak boleh. Kemudian kodok bagaimana? Sama. Nah, bagaimana dengan hasil penjualannya? Kita lihat dulu penjualannya untuk apa. Karena setiap ciptaan Allah itu punya manfaatnya masing-masing. Umpamanya kita jual babi untuk ditaruh di kebun binatang. Ya boleh-boleh, Pak. Hasilnya ya halal. Maka untuk kebun binatang, untuk ditonton. Tidak ada hubungan dengan makan daging babi. Bagaimana jika kita jualnya ternyata untuk dikonsumsi umpamanya. Itu kita, seandainya kita tahu dari awal, memang itu untuk dikonsumsi, nggak usah, jangan boleh. Nggak halal lagi. Tapi kalau kita nggak tahu awalnya, nggak masalah orang nggak tahu. Ya, orang nggak tahu nggak masalah. Tapi seandainya sudah tahu, berhenti. Seperti itu. Jadi kita ngelihat statusnya dulu itu untuk diapakan, untuk ini. Sama dengan jualan ular. Jualan ular kalau memang itu untuk obat, umpamanya kan ada yang obat pakai ular. Saya sendiri nggak tahu sih. Halal itu. Kalau memang bukan untuk dimakan, konsumsi daging campuran obat apa campuran kan kita nggak. Tapi kalau umpamanya ada obat lain, jangan mengambil obat yang haram. Itu hanya berlaku bagi ketika tidak ada obat. Sama seperti boleh nggak makan daging babi? Boleh ketika terpaksa. Nggak ada makanan yang lain, boleh. Dagingnya yang jelas-jelas haram itu aja jadi boleh. Asalkan terpaksa. Begitu juga berobat. Ketika terpaksa nggak ada obat lain, ya boleh-boleh juga. Begitu juga kodok semuanya. Dan semua binatang yang haram dan tidak baik dari substansinya,
ketika untuk dikonsumsi untuk di ini hasilnya haram. Tapi kalau untuk kebutuhan lain, mungkin untuk pengobatan, mungkin untuk apa namanya itu, yang pokoknya beli anak kodok untuk mancing, itu kan Iya. banyak juga itu. Baik, Ya Ustadz. boleh-boleh saja. Mm-mm. Terima kasih. Oke, ke Pak Rido, Pak Satu Ustadz. lagi, Pak. Iya, Pak Rido tadi tanya kalau 3 kali berturut-turut nggak sholat Jumat, bahkan lebih, gimana Ustadz hukumnya? Dianggap kafir, Mm-mm. Iya. dianggap kafir, dianggap kufur. Kecuali masih ada kecualinya. Kalau dia memang punya sebab untuk meninggalkan sholat Jumat, seperti musafir, sakit, hujan, ya kan. Ya siapa tahu tiap Jumat nggak taunya hujan badai terus, ya tetap nggak Jumatan. Yang disebut kafir itu, dianggap kafir itu ketika menyengaja. Menyengaja itu sama dengan seperti menentang. Nah, diperintahkan sholat Jumat, dia nggak sholat Jumat. Nah, terima kasih itu. Baik, itu ya untuk Pak Rido di Tanjung Siapi-api. Kita lanjut dulu. Assalamualaikum Mutiara pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bapak? Assalamualaikum Mbak Nadiar, Pak Ustadz. Iya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Dodong Tenggalai. Oh, Pak Dodong, silakan, ada yang mau ditanya. Mau menanyakan 2 pertanyaan. Mm-mm. Kalau kita habis sholat tuh, yang mana yang benar? Baca ya rojak apa ya rojakku? Yang kedua, doa minta rezekinya, surat apa yang dibaca? Mohon pencerahannya. Mm-mm. Surat yang Ya dibaca rojak, kamu? Ya rojak. ya rojak dan ya rojaku. Ya, yang mana yang benar? Ya Yang rojak, mana yang benar? ya rojak. Satu lagi, surat untuk mendapatkan rezeki. Ya, doa apa yang dibaca? Surat apa yang dibaca untuk mendapatkan rezeki ya? Baik, terima kasih Pak Dodong di Sungai Terima kasih, Pak Lais. Dodong. Baik, sebelum Ya Pak rojak Dodong, apa ya Ustadz. rojakku? Ya, Ustadz, ditahan dulu Ustadz. Ada Ya. WA masuk juga Ustadz dari Ibu Kusmini Oh, iya. di Pulau Rimau. Ustadz, gimana kalau suami apa ini ya? Oh, mungkin gini. Ada suami mencuri uang istri, nggak tahu apa terbalik ini ya mungkin. Coba Bu Kusmini nanti diulang lagi pertanyaannya, nanti takut salah ya di WA ya. Apa suami mencuri uang istri atau istri mencuri uang suami gitu ya? Diluruskan lagi, nanti kita tunggu jawabannya apa pertanyaannya. Iya. Silakan Ustadz. Bapak Dodong Ya. dulu tadi. Iya. Rojak ya rojakku. Ya boleh dua-duanya. Kalau ya rozak itu diwakafkan. Ya rozaku dimarfu'kan. Marfu' itu jadi domah, jadi u. Ya rozaku. Karena harokatnya, sakal terakhirnya memang u. Cuma biasanya kita bacanya diwakafkan. Ya latif, itu ya artinya ya latifu aslinya tulisannya. Namun kita mengucapkannya tidak dibaca sampai terakhir itu. Ya latif gitu aja. Tidak sampai sakal u-nya. Boleh, silakan. Cuma kadang agak asing di telinga, ngaget gitu. Sama kayak kita azan itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu. Tahu-tahu ada yang azan Allahu Akbaru, Allahu Akbaru, udah itu heboh sekampung. Walaupun secara tulisan Allahu Akbaru, diwakafkan saja kalau diucapkan. Yang kedua, apa bacaan untuk mempermudah rezeki? Seperti yang di awal tadi ya, sebenarnya bacaan itu hanya sebagai pengingat baik, bukan sebagai pemberi. Enggak pemberi, bacaan itu tidak punya khasiat. Yang punya khasiat, yang punya sebab itu hanya Allah. Dan Allah tidak tergantung bacaan, Pak. Bacaan ini hebat, ada urutannya, satu bacaan ini, bacaan itu, enggak ada. Semuanya sama. Ya, dan tapi walaupun banyak kita memuja doa, memuja teks doa. Doa itu dianggap ini mujarab doanya. Enggak, teks itu enggak ada yang mujarab, sama. Sama semuanya. Jangan gara-gara kita ada orang jualan teks, baca doa ini akan terkabul, kemudian kita baca-baca terus ternyata nggak terkabul, akhirnya
nyalain Allah. Enggak lah, Allah itu mengabulkan semuanya. Allah mengabulkan semuanya, yang penting mintanya ke Allah. Seperti itu. Dengan cara-cara tentunya baik, kerjakan amal soleh, beramal soleh. Nah, itu pasti mujarab, Pak. Walaupun Bapak cuma geremeng dalam hati, maunya ya Allah, aku pengen gini. Iya. Allah akan mengabulkan dan pasti mengabulkan. Mhm. Yang penting tulus dan benar-benar rendah diri di hadapan Allah. Iya. Baik Nah, Ustadz. itu. Kita terima yang terakhir line telepon Ustadz ya. Baik, kita aduh ini ada yang WA juga masuk Ustadz. Jauh juga, kita coba angkat dulu. Iya, Assalamualaikum. Mutiara pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil sekali suaranya Ibu. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagus, alhamdulillah. Silakan Ibu Ali, ada Pak, ada Ustadz Abdul Haris. Gini loh Ustadz, saya cuman pengen dijawab singkat aja, haram atau tidak gitu loh Ustadz. Saya pernah kunjungan rombongan guru. Terus di situ saya makan ayam kampung gitu loh, masakan ayam kampung. Saya baru ingat setelah di papan gitu loh. Loh, itu kan orang muslim ya yang ini kan tadi Ustadz bilang tanpa menyebut nama Allah otomatis kan disembelihnya gitu. Gimana Baik. Ustadz, haram atau enggak? Saya ingatnya bener-bener Ustadz memang gak ingat waktu di situ. Iya. Makan aja gitu Bu ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Iya. Waalaikumsalam. Dari Balikpapan, Ibu Ali. Silakan Ustadz ditanggapi dulu. Non muslimnya apa dulu itu? Yang memberikan ayamnya kayaknya ya. Ya, non muslimnya itu dari agama apa dulu? Oh, nggak disebutkan tadi. Iya Nggak Ustadz. disebutkan, Iya. ya? Oh ya udah. Seperti Nah, apa saya nih? bacakan ayatnya ya. Surah Al-Maidah ayat 4 tuh. Nanti silakan dibuka sendiri. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat wa 'allamtum minal jawari. Oh maaf, ayat 5-nya. Nah. Al-yawma uhilla lakum thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum, dan selanjutnya. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Jadi syaratnya substansinya baik. Ayam itu baik, boleh. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Jadi kalau makanannya itu, ayamnya tadi diberi oleh orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu Yahudi ataupun Nasrani itu halal. Dan makanan kamu pun halal bagi mereka. Yang kita nyembelih apa gitu juga halal buat mereka. Jadi halal kalau dari ahli kitab. Kalau dari selain itu ya nggak boleh sebenarnya. Baik. Ya, kebetulan kata Bu Ali tapi tadi. kalau nggak tahu, lah terlanjur makan kan. Iya. Lah terlanjur makan yuk, ketika makan bismillah. Baik. Atau berhentilah gitu. Oke. Berhenti berapa? Kalau udah selesai ya nggak apa-apa, Baik. nggak masalah itu. Ya. Yang penting barang itu tidak bermasalah. Kalau hanya substansi itu nggak terlalu bermasalah. Baik Ustadz. Kalau substansi, tapi kalau dari cara perolehan itu haram, nah itu bermasalah sekali. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Karena keterbatasan waktu Ustadz, kita sudah di penghujung. Ada pesan singkat Ustadz pagi ini di Mutiara Pagi, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, saudara-saudaraku semuanya, kita hilangkan istilah halal, haram, hantam. Kita pakai sekarang, kita makhluk mulia. Allah memberi kita rizki yang mulia, yaitu yang halal dan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga sehat selalu Ustadz ya. Ya, assalamualaikum. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Mutiara Pagi baru saja berakhir dan mohon maaf karena keterbatasan waktu yang belum sempat terjawab. Ibu Kusmini, nanti kita kirimkan pertanyaannya ke Ustadz Abdul Haris ya. Terima kasih semua pendengar sudah bergabung di Mutiara Pagi dengan topik pagi ini, rezeki halal kunci kebahagiaan bersama Ustadz Haji Abdul Haris LC, Pokjalu Agama Islam Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Ujang yang ada di Jejawi, Ibu Siti Aisyah,
kemudian Pak Zulkifli di Banyu Asin, terima kasih Pak Abu Bakar di Jejawi, Pak Rido di Tanjung Api-Api, Pak Dodong di Sungai Lais, terima kasih Ibu Kusmi di Pulau Rimau dan Ibu Ali di Balikpapan yang sudah bergabung pagi ini di acara Mutiara Pagi. Semoga kita semua akan memberikan pencerahan pagi ini dan mendapatkan pencerahan dari Ustadz Abdul Haris dan semoga hidup kita penuh kebahagiaan. Saya Nadia bersama rekan Rama pamit undur di Mutiara Pagi. Terima kasih bersama Anda, semoga penuh manfaat dan penuh keberkahan buat kita semua. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Baik, pendengar, sejenak kita akan mendengarkan berita sepekan untuk hari ini Minggu 18 Mei 2025 bersama Nova Ariana. Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam Berita Sepekan. Selamat pagi pendengar, berita sepekan edisi Minggu 18 Mei 2025 bersama saya Nova Ariana. Diawali dari informasi pertama, perayaan Waisak pada Senin 12 Mei 2025. Waisak merupakan momen penting bagi umat Buddha untuk merayakan Tri Suci Waisak, mencakup kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini tema yang diusung adalah tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan mewujudkan perdamaian dunia. Dikatakan pembina Mahaviara Dharma Kirti Palembang Darus Hidayat, momen ini bisa dijadikan momen pemersatu bangsa, baik antar sesama umat beragama hingga pemerintah. Melalui para founder dari Sangha, para biku yang tergabung dalam Sangha Agung Indonesia mengambil momen Waisak ini mengajak umat muda ya memulai dengan coba mengaktualisasikan kembali tentang keharmonisan ini. Jadi keharmonisan ini bukan hanya internal masyarakat atau umat Buddha, tapi tentu umat Buddha dengan umat beragama lain. Dirinya juga mengatakan secara nasional puncak perayaan akan berlangsung di Candi Borobudur. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Untuk mencapai target 2,5 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional membutuhkan tambahan sekitar 900 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Sumatera Selatan. Badan Gizi Nasional meminta dukungan pinjam pakai 3 lahan di setiap kabupaten kota di provinsi ini. Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindaya di Palembang beberapa waktu lalu yang hadir dalam penandatanganan kerjasama penyedia lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG antara Kepala BGN dan Bupati Wali Kota se-Sumatera Selatan. Dadan mengatakan saat ini penerima manfaat makanan bergizi gratis MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka melayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Dadan juga menyebutkan saat ini jumlah siswa di Sumatera Selatan mencapai 2 juta jiwa, sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita sekitar 2,3 juta sampai 2,5 juta. Dadan memperkirakan jika satu SPPG nantinya dikucurkan anggaran sekitar 10 miliar per tahun untuk operasional, maka uang BGN yang akan masuk ke Sumatera Selatan sekitar 10 triliun per tahun. Agar program makan bergizi dilaksanakan karena kita khawatir
mereka yang sekarang ada dalam kandungan, mereka yang sekarang masih balita, mereka yang sekarang di TK, di SD, SMP, dan SMA, 20 tahun kemudian di 2045 itu akan juta siswa, nanti ditambah dengan ibu hamil, ibu nyusui anak balita, itu kurang lebih sekitar 2,3 sampai 2,5 juta yang akan ada di Sumatera Selatan, sehingga Badan Gizi harus mendirikan kurang lebih 965 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Sumatera Selatan. Jadi kalau rata-rata satu satuan pelayanan itu nanti dikucurkan uang 10 miliar per tahun. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Informasi berikutnya pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam dihimbau untuk lebih cermat dalam memilih hewan kurban. Ada 4 hal penting yang wajib diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDAI Sumatera Selatan, Dr. Aprizal menyebutkan, 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan hewan dibeli secara halal, termasuk memastikan hewan berasal dari penjualan yang terregistrasi pemerintah. Identitas hewan dapat dicek melalui aplikasi Identik PKH. Kedua, hewan kurban harus termasuk jenis bahimatul an'am, yaitu ternak seperti sapi, kambing, atau domba yang telah berganti gigi atau full proses. Ketiga, kondisi kesehatan hewan juga menjadi syarat utama dan bebas dari penyakit, baik terlihat maupun yang menular. Untuk menjamin hal tersebut, calon pembeli wajib meminta surat keterangan sehat dari dokter hewan. Keempat, hewan kurban tidak boleh memiliki cacat. Yang membatalkan keabsahan kurban cacat tersebut meliputi buta sebelah, pincang, sakit parah, patah tanduk, testis hanya satu, atau sangat kurus. Dengan memenuhi keempat syarat tersebut, umat Islam diharapkan dapat melaksanakan ibadah kurban secara benar, sah, dan penuh keberkatan. Caranya yang halal itu tentu saja bukan saja dari duitnya ya, tapi kan dari hewannya itu sendiri ya. Hewannya itu sendiri bukan hasil dari curian ya, bukan hasil dari perampokan atau. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Tenaga Kerja Dinasker Kota Palembang mencatat terdapat 30 aduan terkait penahanan ijazah karyawan maupun mantan karyawan oleh perusahaan sepanjang tahun 2025. Kepala Disnaker Kota Palembang Redi Umri menyampaikan, sebagian dari laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dan ada yang berhasil diselesaikan. Redian mengungkapkan bahwa rendahnya upah yang diterima menjadi salah satu faktor utama karyawan memilih meninggalkan perusahaan. Dalam kondisi ini, beberapa perusahaan justru melakukan penahanan ijazah sebagai bentuk jaminan agar karyawan tetap bertahan. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut melanggar aturan dan perusahaan yang melakukannya dapat dikenakan berbagai sanksi. Pendekatan telah dilakukan kepada sejumlah perusahaan dengan hasil yang bervariasi, di mana ada perusahaan yang sudah menyelesaikan persoalan dan ada yang masih dalam proses. Ia menjelaskan bahwa alasan perusahaan menahan ijazah umumnya sama, yaitu menjaga agar karyawan tidak cepat keluar di tengah ketidakpuasan terhadap upah atau performa kerja yang belum sesuai harapan. Disnaker Kota Palembang terus mengingatkan seluruh perusahaan untuk segera menyelesaikan persoalan penahanan ijazah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lakukan pendekatan ke depan perusahaan, ada yang sudah selesai, ada yang masih dalam dalam proses sekarang. Masalahnya hampir sama di tempat yang lain. Kadang-kadang ini karena kami melihat ada turnover karyawan yang yang cepat di perusahaan kan. Mungkin karena itu tadi gaji mereka yang rendah atau memang. Rocky Pratama melaporkan. Informasi masih dari pemerintah Kota Palembang, Sekolah Rakyat dirancang sebagai lembaga pendidikan berasrama yang menggratiskan seluruh kebutuhan siswa mulai dari pendidikan, makan, hingga tempat tinggal. Program ini ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu serta anak jalanan. Sekretaris Daerah Kota Palembang Hafrizal Hasim mengatakan pemerintah Kota Palembang akan menyiapkan proposal dan menyediakan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan sekolah tingkat SD dan SMP Sekolah Rakyat. Pembangunan fasilitas sekolah termasuk asrama siswa dan fasilitas penunjang lainnya akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial melalui Sentra Budi Perkasa. Sementara untuk jenjang pendidikan tingkat SMA, kewenangan akan dilimpahkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah Rakyat juga akan berfungsi sebagai pusat pembinaan bagi anak-anak yang pernah terlibat pelanggaran hukum. Untuk memperkuat pembentukan karakter siswa, pemerintah kota turut melibatkan Unifrider 200.
Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pangeran Sidoing Lautan, Lorong Ceklata, Kecamatan Gandus, Palembang terbakar pada Selasa lalu. Bangunan rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan bagian atap. Rumah tersebut diketahui dihuni seorang ibu dan anak. Saat kejadian, keduanya sedang tidak berada di rumah karena sedang berjualan. Kasih Ops Pemadam, Dinas Pemadam dan Penanggulangan Bencana Palembang, Muhammad Ardiansyah mengungkapkan, sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Meski sempat terkendala jalan yang sempit, petugas berhasil memadamkan api dan membantu mengevakuasi barang-barang di dalam rumah. Kita sampai, aliran listrik memang masih menyala. Kemudian dari unit kita sampai ke lokasi yang terbakar itu relatif jauh ya, masuk ke lorong, nyebrang ke sungai. Sehingga penggelaran selang itu memakan waktu. Namun tetap sikap anggota kita di lokasi untuk memadamkan api, sehingga api itu dengan cepat kita mati. Yana Pridani melaporkan. Masih terkait kebakaran, satu unit bus mahasiswa terbakar di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang 2 hari yang lalu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kebakaran diduga dipicu konsleting listrik pada sistem kelistrikan kendaraan. Peristiwa terjadi saat bus dalam keadaan terparkir. Sopir bus, Sonen, menjelaskan bahwa sebelum kejadian mesin bus sempat dinyalakan untuk dipanaskan. Setelah itu mesin dimatikan dan ia meninggalkan kendaraan. Sebenarnya sudah diingatkan supaya aki dicabut, tetapi dirinya berpikir tidak apa-apa karena cuma sebentar. Beberapa menit kemudian muncul percikan api. Konslet wae deh nih. Konslet ya lu jadi lupang lepas kaki wae. Lupang lepas kaki. Iya, tadi kan udah dipanasin dulu tadi kan. Nah, kaki bala aja lepas kaki. Balik. Nah. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Luas kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan sepanjang 2024 mencapai 15.422 hektar. Namun tahun ini lahan gambut yang paling diwaspadai karena sulit dipadamkan. Angka karhutla itu berdasarkan keterangan dari analisa citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan bekerja sama dengan BRIN. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Ferdian Kristianto mengatakan wilayah gambut seperti di Kabupaten Oki, Musi Banyuasin, sebagian Muara Enim dan juga Kabupaten Banyuasin masih menjadi lokasi kewaspadaan karhutla. Dari jumlah luasan karhutla tersebut terbanyak kejadian di Kabupaten Musi Banyuasin yang mencapai 4.036 hektar. Di wilayah ini kejadian karhutla di lahan gambut paling luas di Sumatera Selatan. Lahan gambut yang terbakar mencapai 2.056 hektar, sedangkan lahan mineral 1.970 hektar. Kemudian lahan terbakar lainnya terjadi di Kabupaten Banyuasin disusul Kabupaten Oki, Muara Enim, dan Kabupaten Musirawas. Sendiri kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun terakhir justru menurun. Tapi biasanya kalau kita lihat potensi sekarang ini bisa jadi kalau kita tidak antisipasi di awal ini akan terjadi peningkatan lagi gitu. Apalagi di semester kedua, apalagi di sekitar September Oktober misalnya yang prediksi dari BMKG memang puncaknya El Nino. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, bangunan rumah susun pekerja di Jalan Srijaya Negara mendapat sorotan setelah dikunjungi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rakyat Fahri Hamzah belum lama ini. Gedung yang telah berdiri sejak 2009 itu terlihat tak terurus, beberapa bagian mengalami kerusakan dan secara keseluruhan tampak kumuh. Pemerintah berencana mengalihkan fungsi rusun tersebut menjadi rumah singgah bagi keluarga pasien Rumah Sakit Siti Fatimah Az-Zahra. Fahri Hamzah menyayangkan kondisi bangunan yang dibiarkan terbengkalai selama lebih dari 1 dekade. Ia menilai pembangunan rusun ini menghabiskan anggaran negara, namun tak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Menurutnya, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan ini. Ia menargetkan proses renovasi dimulai sebelum 1 Juni 2025 dan penggunaan fasilitas ini bisa dilakukan paling lambat sebelum 17 Agustus. Jangan mangkrak lagi, jangan kotor lagi, ya, jangan dilihat oleh masyarakat. Pemerintah ini ngabis-ngabisin uang aja. Habis dia bangun 15 tahun, dibiarkan nganggur. Lah ini kan uang rakyat semua ini. Ya, ini harus betul-betul selesai. Saya minta pekan ini suratnya saya terima. Rocky Pratama melaporkan. Kemudian pendengar, pemerintah Kota Palembang juga mulai mengatur penataan kabel utilitas yang selama ini sembraut dan merusak estetika kota. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bahwa kabel internet listrik dan kabel utilitas lainnya yang bergelantungan di berbagai titik kota tidak hanya mencederai keindahan tetapi juga membahayakan keselamatan warga.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Kota Palembang menginstruksikan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk menjalin nota kesepahaman MOU dan melakukan studi pembelajaran ke kota-kota besar seperti Bogor. Tujuannya agar ke depan kabel utilitas dapat ditanam di dalam tanah mengikuti standar penataan kota modern. Awal ini adalah perapian dulu, istilah grouping. Jadi dibungkus atau kabelnya dipakai dirapikan lah. Ada 6 atau 7 kecamatan percontohan, baik dari sebelah hilir maupun seberang hulu. Nah ini saya kasih waktu maraton dalam waktu 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan, terus besok ada rapat terus secara maraton sembari bagi dukung penguatan Dengan langkah ini, pemerintah Kota Palembang berharap wajah kota dapat tampil lebih rapi, aman dan mencerminkan kota metropolitan yang modern. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata resmi menggelar Festival Sriwijaya 2025 yang berlangsung sejak 16 hingga 18 Mei di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat atau Monpera, Palembang. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Panji Cayanto, festival ini tidak hanya menjadi ajang seni dan budaya, namun juga sebagai pengingat agar warisan besar yang pernah dimiliki Nusantara. Sejumlah pertunjukan dan pameran budaya akan digelar untuk menggambarkan kejayaan tersebut secara utuh. Acara ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat Sumsel, sekaligus menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan ini mengadakan event Festival Sriwijaya. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan kita berjalan lancar. Jadi untuk tahun 2025 untuk FS yang ke-33 kita mengangkat tema The Glory of Sriwijaya. Nanti di pembukaan ada sendera asik ya. Ini menceritakan zaman Dapu Dahyang di abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya. Ini ada penaklukan daerah sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar, kerajaan maritim yang terbesar waktu itu. Sampai 3 hari ke depan agendakan ada beberapa kegiatan penampilan Sriwijaya. Dari Monpera, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kita beralih ke berita sepekan dari daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin di bawah kepemimpinan Bupati M. Toha menunjukkan komitmen nyatanya dengan menyalurkan bantuan seragam dan tas sekolah gratis kepada 9.534 siswa SD dan SMP. Bantuan ini diberikan secara langsung kepada siswa sebagai bentuk kepedulian pemerintah. Pemerintah Kabupaten Muba di bawah kepemimpinan Bupati M. Toha menunjukkan komitmen nyatanya dengan menyalurkan bantuan seragam dan tas sekolah gratis kepada 9.534 siswa SD dan SMP. Kebijakan ini disambut antusias oleh para orang tua dan tenaga pendidik. Mereka berharap agar program seperti ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas cakupannya di masa mendatang. Muhammad Maulana, Kabupaten Musi Banyu Asin, kesempatan ini kita membagi seperangkat alat sekolah berjumlah 9.000 lebih. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kemudian pendengar, diduga akibat menu makanan yang kurang baik, 173 pelajar sekolah dasar keracunan saat mengikuti program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali beberapa waktu lalu. Pemkab Pali meminta agar pengelola makan bergizi gratis dievaluasi. Karena itu, Bupati Pali Asgianto meminta agar pengelola makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Pali dilakukan evaluasi. Selain itu, Pemkab Pali akan menindak tegas dan meminta pihak ketiga sebagai pemegang menu program MBG di Kabupaten Pali diganti jika terbukti terjadi kelalaian dalam penyajian makanan bergizi bagi pelajar SD. Karena ada Badan Gizi Nasionalnya, kita report. Selama ini kan kita Pemkab ini tidak tahu. Ada kesalahan model ini baru. Yang salahnya bukan BGN yang salah, pelaku usahanya yang selama ini tidak pernah report ke Pemkab. Nah, giliran ada masalah, Pemkab kan yang bertanggung jawab. Kita pasti sanksi tegas dengan pihak ketiga ini yang sudah lalai. Yang pasti kan ke depan aku pengen ada sertifikat higienis setiapnya kalau-kalau. Jadi kita udah takut kan. Sanksi tegasnya seperti apa nih Pak? Oh, kecil, tidak boleh lagi nih, ganti vendor kan, bener gak? Iya, ganti vendor, gratis. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
Berikutnya, Kejaksaan Sumatera Selatan menyerahkan 3 tersangka beserta barang bukti perkara suap atau gratifikasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Banyuasin kepada Kejaksaan Negeri Banyuasin. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Negara Kelas 1 Pak Jo Palembang. Perkara ini terkait dugaan korupsi dalam kegiatan pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT, dan pembangunan saluran drainase di Kelurahan Kramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Aspirsus Kejati Sumsel Umaryadi menjelaskan, ketiga tersangka telah memasuki tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Banyuasin. Mereka akan ditahan mulai 8 Mei hingga 27 Mei 2025. Tahap 2, inisial HMR selaku Kabak Humas dan Protokol pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rocky Pratama melaporkan. Perbaikan besar-besaran jembatan Enim 2 di Kabupaten Muara Enim yang mengalami kerusakan pada rangka dan bagian gelaga mulai dikebut usai masa angkutan mudik Lebaran. Saat ini fokus perbaikan diarahkan. Pekerjaan ini ditargetkan rampung hingga akhir bulan Juni 2025. Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 3 Sumatera Selatan, Mardalena, mengungkapkan setelah bagian bawah jembatan selesai diperbaiki, pekerjaan akan dilanjutkan ke bagian atas jembatan. Tahapan ini membutuhkan penutupan total jembatan demi hasil optimal. Ia menambahkan estimasi waktu pengerjaan untuk bagian atas sekitar 3 bulan, namun pihak pelaksana akan berupaya mengejar agar dapat rampung dalam waktu 2 bulan. Nanti kalau sudah selesai bangunan bawah, kita baru bisa bicara kerja yang bangunan atasnya. Nah, rencana kita kalau secara jadwal itu akhir Juni ya, baru akan mulai. Itu juga dengan catatan